Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat dicatat ya oleh Mbak Yulia, pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semua terkait dengan sesi parenting pada tanggal 13 Juni ya kemarin ya. Ya, saya mulai saja ya. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar anak balita tidak membantah saat akan dimandikan, sementara kita sedang dalam kondisi buru-buru atau mau pergi gitu ya. Memang ada masanya bagi anak-anak balita itu yang mereka itu sulit ya untuk dikendalikan gitu, apalagi untuk mandi. Ada anak yang sulit untuk dibuka bajunya, bahkan untuk sekedar ganti baju saja itu susah ya. Nah, memang ini butuh strategi khusus ya. Kita harus tahu kebiasaan-kebiasaannya, apa yang bisa mendistraksi dia, yang menarik perhatian dia. Memang ini harus dikenali, mau nggak mau. Jadi itu bisa jadi senjata pamungkas kita ketika dalam keadaan terdesak, gitu kan. Bisa misalnya memberi mainan yang dia sukai, gitu ya, setel lagu misalnya ya. Jadi harus ada rutinitas yang yang sudah dia kenali sebagai tanda-tanda bahwa ini saatnya untuk mandi. Nah, itu jadi perlu dikenali dulu apa yang menjadi kesukaannya atau apa yang bisa mendistraksi dia, yang bisa menarik perhatian dia. Sebisa mungkin itu dijadikan suatu rutinitas sehingga anak sudah terbiasa tuh kalau sudah dengar lagu itu misalnya atau sudah ada tanda-tanda tertentu dia sudah bisa mengenali ini saatnya untuk mandi. Nah, kalau misalnya sedang kondisi terdesak, harus pergi lah atau apa gitu ya. Terus anaknya nggak mau gitu kan, gimana caranya gitu. Ya kita bisa seka aja badan anak, diseka aja, nggak usah mandi gitu ya. Ini tinggal cara kita mensiasati saja sih sebenarnya ya. Tapi yang poin utamanya itu adalah bagaimana caranya membangun rutinitas yang bisa anak kenali gitu sehingga ketika dia melihat tanda-tanda itu gitu dia sudah tahu bahwa inilah waktunya dia untuk mandi atau melakukan aktivitas yang lain ya. Karena kalau bagi anak balita itu memang mereka akan lebih mudah diajak kerjasama kalau mereka sudah mengenali polanya, sudah jadi rutinitas dan kebiasaan. Pertanyaan nomor 2, anak saya suka banget begadang, gimana biar mau tidur jam 9? Nah ini saya nggak tahu ya anaknya usia berapa, tapi yang harus kita perhatikan satu, apakah dia tidur siangnya terlalu lama atau terlalu dekat dengan waktu tidur malamnya. Nah ini berarti harus diatur kan agar tidur siangnya nggak kelamaan atau jaraknya cukup lah gitu sehingga dia sudah ada fase mengantuk ketika malam harinya. Terus yang kedua, apakah si anak ini terlalu lelah nggak? Soalnya kalau anak-anak terlalu lelah juga dia jadi gelisah. Gitu. Kemudian yang ketiga, apakah dia cukup makannya? Jadi jangan terlalu lama juga jedanya antara dia makan malam, saya makan malam dengan tidurnya gitu. Jadi setelah dia makan malam, setengah jam atau sejam setelah itu ya kasih cemilan-cemilan, boleh buah, boleh apapun ya cemilannya, kue-kue yang manis mungkin gitu kan. Supaya apa? Supaya dia cukup kenyang dan ngantuk gitu kan. Biasanya kalau kita kenyang cenderung mudah mengantuk, mudah cepat mengundang ngantuk gitu dan jadi cepat tidur juga. Nah kalau itu semua sudah dilakukan, ternyata anak masih belum mau tidur juga, berarti yang lapar itu otaknya. Jadi dia tuh butuh aktivitas dulu, bukan aktivitas yang fisik yang harus lompat-lompat, harus apa gitu ya. Karena kalau terlalu dekat jaraknya juga dia jadi malah bisa terlalu lelah, jadi gelisah juga ya, susah tidurnya gitu. Nah jadi lapar otak itu maksudnya dia harus diberi aktivitas yang merangsang otak untuk berpikir. Jadi bisa kalau anak laki mungkin main Lego, anak perempuan juga nggak apa-apa sih ya main Lego gitu ya. Atau mungkin bisa aktivitas-aktivitas lain yang intinya tuh atau mewarnai atau kegiatan-kegiatan, kan udah banyak ya kegiatan macam-macam mainan-mainan anak-anak itu yang bisa kita berikan
pada si anak ini gitu sebagai penenang buat dia. Dan masa transisi juga sebelum dia kemudian mau diajak tidur. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan juga, tapi masih belum juga. Nah, yang terakhir ini adalah kita harus lakukan relaksasi pada si anak. Jadi bisa sambil dipijat-pijat dulu kakinya, dibalur minyak kayu putih misalnya ya. Mungkin diceritain dulu gitu. Jadi harus dibuat anaknya tuh serileks mungkin, diganti baju yang bersih, diseka dengan air hangat mungkin ya. Minumnya hangat-hangat juga gitu. Supaya perutnya juga terasa lebih berisi. Itu yang untuk pertanyaan nomor 2. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang nomor 3 tadi disebut memvalidasi perasaan. Gimana kalau ternyata dibantah oleh yang lebih besar karena adiknya mengadu menyangkut kakaknya. Jadi ini kaitannya dengan sibling ya. Kalau kakak adik berantem, terus si kakaknya bilang, oh itu sih si adik ganggu, terus kita berusaha validasi, oh adiknya ganggu ya kak ya gitu, terus adiknya enggak aku, nah itu kan agak sulit ya, gimana memvalidasi dua anak yang sedang konflik. Nah ini sebetulnya ketika menangani anak sedang konflik, yang pertama harus kita segera evakuasi adalah anak yang menjadi korban atau yang menjadi yang paling terlihat sengsara lah dari emosinya, mungkin nangisnya paling keras, mungkin dia terlihat terluka gitu ya, baik fisiknya atau ada hal-hal lain yang terkait dengan dia mungkin jeritnya lebih kencang gitu ya. Itu yang pertama harus kita tenangkan dulu gitu. Dan cara menenangkannya mungkin tidak dengan validasi dulu gitu ya, tapi dengan sentuhan fisik dulu, dijauhkan dulu gitu ya, dipelukin dulu gitu, ditenangkan dulu, diberi pengalihan gitu. Itu langkah pertamanya seperti itu gitu. Jadi harus dipisahkan dulu, direscue dulu yang paling terlihat bermasalah gitu ya saat konflik begitu. Gitu. Nah nanti kalau validasi itu memang jangan di depan salah satunya gitu ya, nggak akan terima gitu. Memang dia harus personal sifatnya pada si anak itu. Ketika sudah ini gitu ya, sudah dengan salah satu anak misalnya, si anaknya bilang, terus adek tuh gini. Iya adiknya tuh kenapa ya suka ganggu kakaknya, mungkin dia cari perhatian, pingin main, tapi caranya seperti itu, dia harus berlatih dulu gitu ya. Bisa kita katakan seperti itu gitu. Jadi jangan di depan anak yang sedang konflik. Kalau sedang konflik seperti itu ya kita harus melakukan pertolongan pertama. Ruang pertamanya tuh rescue-nya itu tadi gitu ya, dipisahkan dulu, ditenangkan dulu, fokus pada yang menjadi korban atau yang paling terlihat karakternya lebih itu tadi ya, lebih membutuhkan pertolongan gitu ya. Itu tadi untuk Mbak Sari Agustia. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4. Assalamualaikum Ibu Novi, gimana cara mengatasi anak yang mut-mutan kalau disuruh berangkat ngaji? Jadi anaknya ini selalu mau dengan ibunya terus, ngaji dengan ibunya, belajar dengan ibunya, padahal ibunya pingin anaknya itu main dengan teman-temannya. Saya nggak tahu ini anaknya usia berapa juga gitu ya. Tapi memang ada fasenya di mana anak itu sedang butuh ibunya gitu ya, ingin dekat dengan ibunya. Butuh pemenuhan afeksi dulu dari ibunya gitu, dan kita biarkan saja gitu itu berjalan secara alamiah karena dia mungkin belum menemukan teman yang pas atau belum tahu cara berinteraksi yang lebih nyaman dengan teman sebaya itu seperti apa gitu. Ya nggak apa-apa ya, lebih baik dia manja ke ibunya kan ketimbang ke ibunya orang lain kan ya gitu. Jadi nanti akan ada masanya kok, karena kita sendiri kan sebagai seorang ibu itu tidak bisa menguasai semua jenis ya nggak selalu asik lah di setiap permainan gitu kan. Mungkin kita bisa mainan, kalau masih kecil-kecil kita masih bisa ya, masih bisa center dari si anak itu gitu. Si anaknya mau makan, kita masih bisa ngasih makanan yang dia suka. Dia ngajak main, kita masih bisa mengikuti. Dia mau ngerjain PR atau apa, kita masih masih tune in, masih bisa membantu dia gitu kan. Tapi nanti kan makin dewasa dia tuh butuh obrolan-obrolan yang lebih sesuai dengan usianya gitu ya.
kita mungkin nggak akan bisa tuh diajak ngobrolin tentang apa BTS misalnya atau apalah yang lagi nge-hits ya, yang jadi trendsetternya saat itu karena mungkin nggak terlalu update gitu ya. Atau kalau anak laki-laki gitu kan apa lagi seneng ngoprek, ngoprek tuh apa ya? Senang apa namanya? Ya senang senang inilah dengan komputer terus segala macam mau dia modifikasi misalnya lagi senang modifikasi yang alat elektronik kita kan juga mungkin nggak bisa ngikutin dia terus gitu kan ya ini apa maksudnya ini gimana nanti lama-lama dia juga akan ya mama nggak tahu sih mama nggak ngerti sih mami nggak ini sih gitu nanti akan ada masanya seperti itu dan akhirnya dia akan memilih teman-temannya ya untuk ngobrol tentang hobinya tentang kesukaannya. Jadi yang pertama kita biarkan saja fase itu gitu ya sambil kita juga mencari tahu apa yang menjadi hobinya dia gitu ya. Siapa teman-teman yang mungkin bisa mengakomodir lah yang sesuai dengan hobinya yang dia maksud gitu ya, yang dia inginkan juga. Nah, di situ biasanya baru kemudian si anak itu jadi lebih enjoy menikmati persahabatannya dengan teman-teman sebaya gitu. Nanti akan ada masanya ya. Jadi nggak usah didorong-dorong sampai oh, yang sana gini main. Kalaupun misalnya kita ingin si anak itu main dengan teman-temannya ya untuk masa transisinya dia harus didampingi dulu. Jadi pas dia main dengan si A ya sama kita juga yuk mama temenin yuk gitu kan ke rumahnya si A misalnya atau pas main kita pantau dulu di situ kan. Karena dia juga perlu belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan temannya, bagaimana kalau dia dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dia harus bersikap seperti apa gitu. Itu kan salah satu latihan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal ya dalam berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi dia butuh panduan dulu gitu, butuh contoh dulu, butuh ditemani dulu, butuh dibangun dulu rasa amannya gitu ya. Itu kan masa transisi itu kayak kita lagi nganterin anak gitu ya ke lingkungan sosial yang lebih luas gitu. Gak apa-apa temenin dulu. Jadi jangan asal nyuruh di sana sama temennya jangan seperti itu gitu. Tapi mau kebiasaan baik itu memang harus didampingi dulu gitu ya. Semoga membantu itu pertanyaan dari Ibu Dewi Kusik ya. Selanjutnya dari Amerini, pertanyaan nomor 5, apakah sifat orang tua berpengaruh pada perilaku anak atau perlakuan kita ke orang tua? Kalau kita bersikap cuek terhadap orang tua, apakah anak kita akan bersikap sama? Bagaimana cara agar tetap sabar dan ikhlas merawat orang tua? Iya, memang ada ininya ya, ada hadisnya. Kalau kita ingin diperlakukan anak dengan baik, maka perlakukan orang tua dengan baik juga gitu. Nah, ini itu kaidah itu harus kita pegang memang. Tapi dalam prakteknya kan kita nggak usah mikirin yang aduh harus ikhlas itu seperti apa, tapi jadikan rasa apa ya mungkin sekarang kita belum sepenuhnya ikhlas masih ada rasa berat, masih ada rasa yang mungkin ingat luka-luka pengasuhan gitu saya nggak tahu ya latar belakang seperti apa gitu sehingga merasa tidak ikhlas, tapi jadikan rasa apa keengganan ini gitu ya rasa-rasa yang masih memberati perasaan kita sehingga masih kurang lapang dada saat merawat orang tua itu jadikan sebagai sarana berdoa saja pada Allah gitu ya Allah ini aku awal ini karena itu bagian dari jihad gitu ya semoga ini Allah Ta'ala nilai sebagai bagian dari jihadku dari apa kebaktianku kepada orang tua gitu ya meskipun terasa berat gitu Allah yang ringankan Allah yang mudahkan semoga anakku juga nanti akan seperti ini gitu ya akan merawat kami gitu akan ikhlas gitu ya dalam berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi jangan apa namanya itu overthinking kalau menurut saya sampai misalnya bagaimana biar bisa ikhlas gitu ya ikhlasnya urusannya dengan Allah ya. Allah juga maha tahu gitu latar belakangnya kita kenapa kok sampai terasa berat, enggan, mungkin ada persoalan-persoalan yang atau keterbatasan tertentu gitu ya. Sehingga kita tidak bisa optimal dalam melayani orang tua, dalam melakukan kebaktian. Allah kan yang lebih tahu gitu. Jadi apa namanya dalam kita melayani orang tua ya selipkan saja doa-doa seperti itu ya Allah ini adalah bagian jihadku dalam
melayani orang tua, dalam melakukan kebaktian kepada orang tua. Semoga Allah menjadikan sebagai ini apa namanya amal soleh gitu ya, dan kemudian juga menjadi cahaya agar anak-anakku kelak juga bisa lebih ikhlas dalam melakukan kebaktian pada orang tuanya gitu. Ya, jadi jangan berpikiran yang jauh dulu gitu ya, jalani saja apa yang ada gitu ya. Semoga Allah ringankan dan Allah mudahkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini yang nomor 6 saya skip dulu ya untuk Mbak Indah. Kayaknya pertanyaan bukan tentang parenting, nanti silakan DM saja ke saya. Pertanyaan nomor 7 itu dari Mbak Artini Bisnis. Assalamualaikum, gimana menghadapi anak yang kurang pede di luar rumah? Padahal di rumah aktif banget, baca tulis, sudah lancar, tepat ngaji sama ustazahnya, suruh ke depan itu nggak mau bersuara, dan kalau ditegur cuma bilang saya sudah hafal dan bisa begitu. Ya memang kalau di rumah kan nyaman ya secara psikologis gitu ya, dia mau ngomong apapun orang tua pasti ngerti. Ya bahkan dia mungkin ngomongnya juga nggak perlu terlalu banyak, kita sudah paham maunya, udah bisa membaca gelagatnya. Oh si anak ini lagi butuh ini, oh si anak ini lagi nggak suka, oh anak ini lagi begini, kita bisa membaca gelagat anak, memahami. Tapi kalau dulu belum tentu, ya kan? Belum tentu si orang lain itu bisa memahami si anak sebagaimana kita memahami anak, itu sudah pasti kan. Nah, si anak ini kan jadi bisa melihat tuh perbedaannya. Kalau di rumah dia bisa berlaku leluasa dan dimengerti orang-orang tua. Kalau di luar kan nggak bisa begitu. Dia bersikap yang sama di rumah belum tentu orang luar itu merespon dengan cara yang sama dengan yang ibu berikan. Nah, jadi bagaimana? Tidak pedenya si anak ini karena memang belum terlatih keterampilan sosialnya, keterampilan interpersonalnya gitu. Keterampilan komunikasinya juga gitu. Di rumah mungkin dia banyak ngomong ya, tapi banyak ngomong itu kan belum tentu dia itu bisa menempatkan dalam situasi yang pas. Harus bicara seperti apa. Jadi memang harus dilatih. Ya, kuncinya adalah dilatih. Jadi kita bisa simulasi di rumah. Kalau nanti ustazahnya tanya begini, atau dari awal sekali, begitu datang, cium tangan ustazahnya ya, terus bilang apa kabar ustazah, sehat ustazah, misalnya ya, kita latih seperti itu si anaknya, kalau perlu dikasih catatan. Kita simulasi di rumah gitu, coba ibu misalnya jadi ustazahnya, dia jadi anaknya. Terus kemudian biasanya ustaznya nanya apa, terus kakaknya jawabnya apa gitu kan. Terus nanti kalau ustaznya tanya begini, kakak jawabnya begini gitu ya. Jadi dilatih tuh cara bicaranya seperti apa. Nanti dia kan akan cerita tuh situasinya bagaimana gitu ya. Soalnya kan di kelas ada teman-teman yang begini, yang begitu gitu. Nah itu nggak apa-apa. Apa namanya? Ketika dia sudah menyampaikan keterbatasannya gitu ya, kenapa dia bersikap seperti itu kan jadi kita lebih mudah ya untuk menangani atau memberi saran bagaimana sebaiknya anak bersikap dalam menghadapi situasi seperti itu. Kalau dia masih terlihat nggak pede juga, nah apa namanya, berarti harus ada ini apa namanya, ada harus ada momen-momen di mana si anak ini memang kita bantu untuk lebih komunikatif ya. Jadi misalnya kita membahas sesuatu gitu, atau nemenin dia ngobrol yang dialogis ya sifatnya ya, artinya interaksinya dua arah, bukan kita ceramah dia terus gitu ya. Nah, ada masa-masa seperti itu yang kita harus memberi instruksi, memberi saran misalnya, atau si anak agar mengikuti kata-kata kita. Ada masa seperti itu, tapi ada masa yang kita tuh harus gimana caranya memaintain agar terjadi komunikasi yang dialogis atau dua arah. Nah ini harus dibiasakan terus nih, mula-mula mungkin agak berat ya, mungkin 10 menit, 15 menit gitu ya. Atau pas ngobrol pertama kita masih semangat, ngobrol yang kedua juga masih punya banyak bahan, ngobrol ketiga keempatnya kita udah ini nih, udah apa namanya, ada ngobrolin apa lagi ya, gimana lagi ya gitu. Nah biasanya begitu gitu ya. Jadi kita pun sebenarnya juga punya masalah ini juga gitu kan, apa namanya, punya masalah ide dalam bicara, cara memaintain komunikasi yang dua arah gitu. Nah itu kita sama-sama berlatih, di situ anaknya berlatih, kitanya juga berlatih gitu. Sehingga dia nanti terampil tuh, ketika misalnya si miss-nya nanya apa, dia bisa menjawab, dia pun bisa proaktif ya,
memberikan umpan balik, misalnya dengan bertanya lagi gitu ya, atau memberi masukan mungkin, atau ngadu ke gurunya gitu, karena dia sudah terbiasa tuh berlatih berbicara dialogis dengan orang tuanya. Kalau sudah mulai kehilangan ide, ya bisa ini kita bacakan buku aja, bacakan buku, terus ini saya juga nggak tahu ya usianya berapa juga, usianya nggak tahu berapa, cuman nanti kita bisa diskusikan gitu kan. Ini kok si kancilnya lompat-lompat begini ya, kok dia nggak takut ya nanti dikejar sama Tatani, namanya dia nggak berpikir dulu. Seperti itu gitu. Jadi apa namanya, dilatih terus aja dulu kemampuan untuk berkomunikasi yang dialogisnya gitu. Ya, karena kadang-kadang anak teriak nggak pede karena dia nggak tahu harus bagaimana bersikap, bagaimana harus bicara gitu ya. Karena di rumah mungkin dia nggak perlu bicara banyak, atau bicaranya bicara apa saja orang tuanya pasti bisa nangkep gitu kan. Kalau di ada dengan orang lain kan belum tentu gitu. Malahan yang ada dia baru mau bicara sedikit, terus mungkin sudah ditegur lagi gitu kan. Jadi artinya memang mereka butuh adaptasi, ini lagi-lagi masa transisi juga ya dari situasi di rumah ke situasi sosial yang lebih luas gitu ya. Anak perlu dibantu memang dalam hal ini. Kadang-kadang anak juga terlihat tidak percaya diri karena dia merasa aku tuh punya banyak kemampuan, tapi orang luar kok nggak bisa melihatnya ya gitu kan. Apa namanya? Sehingga dia merasa kemampuannya itu nggak bermakna gitu, di lingkungannya gitu. Nah, itu kan perlu ditumbuhkan juga, perlu dimotivasi juga pada dirinya. Jadi selain keterampilan biologis, kita juga sambil menggali ya potensinya dia. Kakak tuh sebetulnya hebat loh kalau sudah bicara tuh, aduh mama aja kadang-kadang sampai apa namanya ya, kalah deh kalau ngobrol sama kakak. Kakak tuh pinter cari ide, kakak itu pinter begini, pinter begitu. Jadi sambil dimotivasinya dengan cara seperti itu gitu ya, sambil menggali kelebihan dirinya gitu kan. Biar dia juga nanti ya, tapi kan kakak begini-begini misalnya ya. Terus kita juga bisa bantu cari buku-buku yang mungkin sesuai dengan apa yang dia butuhkan ya. Misalnya kalau anaknya pemalu, kita bisa cari buku-buku yang terkait dengan rasa pemalu anak gitu ya. Atau kalau si anak itu apa selama ini lingkungan hanya di rumah gitu kan, dia perlu tahu tuh lingkungan luar rumah itu seperti apa, kehidupan di dunia luar itu seperti apa gitu kan, lewat buku-buku itu bisa membantu. Berikutnya, Bu, bagaimana menghadapi bantahan anak balita usia 30 bulan. Usia 30 bulan ya memang masih kekeh banget gitu, emang nggak bisa dibilangin. Kenapa anak semakin ini usia anak ya semakin sulit dikasih tahu karena memang pemahamannya, kosakatanya masih terbatas. Dia kan nggak ngerti omongan kita tuh, kita lagi ngomong apa sih gitu kan. Kayak apa namanya, kita aja tuh kalau misalnya eh, ada orang ada orang Jerman atau orang dari Afrika ngomong pakai bahasanya sendiri gitu kan, oh dia baru osas gitu kan, terus kita kan nggak ngerti dong, kita ngomong dengan cara kita sendiri juga gitu. Yang paling bisa dilihat si anak itu adalah ekspresinya. Kalau ekspresinya itu sudah terlihat intimidatif, itu artinya memaksakan gitu ya, memaksakan supaya aduh kamu tuh kok nggak ngerti sih, ayo dong ngerti biar ikutin kata mama gitu ya. Kita kalau tertekan juga gimana rasanya, pasti pinginnya membela diri gitu kan, berontak bahkan gitu. Nah kalau anak-anak ini kan lebih spontan ya, belum ada rasa takutnya, belum bisa diancam juga gitu, sehingga jadi semakin ini juga semakin kekeh ya gitu, semakin melawan juga. Nah caranya bagaimana gitu ya, memang harus bertahap juga. Ini sama seperti pertanyaan nomor 1 tadi gitu ya. Harus dikenalin apa yang menjadi kesukaan media, terus yang kedua beri tanda masa-masa transisi dia ketika misalnya ini saatnya mandi gitu ya. Mungkin nggak pakai banyak kata-kata, ayo mandi yuk deh, ayo nggak mesti begitu gitu ya. Tapi ada tanda-tandanya tuh, misalnya dari lagu lah, dari kalau kita sudah ngeluarin apa namanya mainan bebek-bebekan di air, bebeknya udah mau mandi gitu kan misalnya. Memang harus bertahap seperti itu dan akan ada fase-fase si anak itu menentang dulu gitu ya.
disiasati dengan ini saja, dengan smooth gitu ya, dengan halus aja gitu, nggak mesti yang harus disiplin jam segini, kalau nggak mau nanti, kalau waktunya sih boleh ya, jadi maksudnya kalau setiap pagi dia kan mandi, tapi kan nggak mesti mandi yang harus nyemplung ke air, tadi yang saya bilang bisa diseka misalnya ya, atau makan juga seperti itu. Jadi ini tinggal bagaimana caranya kita memberikan pengalihan-pengalihan yang bisa menarik perhatian si anak. Gitu. Dan gimana caranya supaya apa namanya si anak itu lebih ngerti gitu ya apa yang kita maksud, karena mereka kan masih masih ngelihat ekspresi semua ya, jadi belum bahasa ucapan seperti ini gitu kan, tapi masih melihat bahasa bahasa ekspresi, bahasa tubuh kita. Nah, itu kita harus sering-sering membangun kontak mata memang dengan si anak gitu ya, menjelang dia tidur gitu ya. Kan si anak tuh juga suka ngeliatin ibunya tuh kalau lagi masih menyusu gitu ya. Ditatap juga matanya gitu. Sering-sering membangun kontak mata, jadi dia bisa mengenali. Bisa mengenali kalau ibunya tuh lagi apa namanya, ini situasi yang ibu minta kamu nurut sama ibu, misalnya ini situasi yang boleh loh kamu bertingkah laku seperti itu. Ini situasi yang apa namanya ibu mendukung perilaku kamu gitu. Itu harus bisa terlihat gitu ya. Jadi yang bicara adalah ekspresinya kita. Nah makanya kita harus sering melakukan kegiatan yang bisa kontak mata gitu ya. Main yang berdua gitu, betul-betul eye contact banget gitu. Harus ada waktunya memang, harus dialokasikan waktunya. Jadi jangan apa namanya, kita harus punya waktu yang betul-betul terukur. Jadi misalnya setengah jam tiap hari atau 2 hari sekali gitu. Jadi kayak orang terapi gitu kan ya. Untuk melatih kontak mata aja tuh perlu dibiasakan gitu. Ini kadang-kadang kita karena sudah merasa anaknya pasti akan ngerti juga gitu kan, kita nggak punya strategi tertentu untuk mengatasi si anak. Sementara kita si anak kita maunya si anak itu nurut tanpa kita melakukan apa-apa kecuali modal omongan gitu. Padahal usianya belum bisa memahami omongan kita gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pengaruh gadget sangat dominan, apalagi bagi anak saya yang remaja usia SMP. Bagaimana mengatasi kecanduannya main game online, apalagi sekarang belajar daring. Dan bagaimana menyikapi bantahan anak usia remaja, kalau disuruh suka jawab sabar, mas sabar. Ini udah bagus banget ya. Anaknya bisa bantu mengingatkan, mas, sabar dulu gitu. Nah, kita sudah sabar belum? Ya, ini juga kecanduan itu melihatnya dari mana? Apakah ada tanda-tanda dia itu sakau? Kan kalau anak itu sudah kecanduan, tandanya itu ada perilaku sakaunya. Gitu. Ibu bisa menilai nggak bahwa dia itu sudah dalam kondisi sakau? Ada perilaku sakaunya nggak, gejala-gejala sakaunya? Kalau melihat anaknya itu masih bilang sabar mas, sabar gitu, ya itu udah baik banget ya. Masih mau mengingatkan ibunya untuk sabar gitu. Berarti kitanya memang yang kurang sabar, jangan-jangan. Artinya kurang sabar itu cara kita dalam respon mereka itu terburu-buru. Misalnya dengan cara-cara yang tidak toleransi dengan masa transisinya dia gitu. Karena kan memang butuh masa transisi juga tuh, dia dari fase yang apa lagi asik gadgetan gitu ya, terus harus melakukan yang kegiatan yang lain gitu. Nggak bisa kita hanya berpatokan dengan jam demi jam. Ini udah jam segini nih, ini udah ini. Kamu tuh dari tadi gitu ya, jangan diburu-buru seperti itu gitu. Untuk membangun kebiasaan-kebiasaan dia agar bisa teralih dari kebiasaan yang buruk, itu memang harus pakai pendampingan. Walaupun ini anaknya udah SMP ya, tetap butuh pendampingan seperti itu, satu pendampingan. Jadi kalau cuman kita sekali lagi ya, hanya modal omongan, marah-marahin si anak gitu, ya pasti mereka akan ini itu tadi ya, apa namanya, akan banyak pembelaan dirinya gitu ya. Mungkin ngebantah juga itu udah pasti ya, karena dia merasa aku nggak gitu-gitu banget kok mama gitu kan, aku tuh masih mengerjakan tugas, aku tuh masih on the track. Sebetulnya yang mereka suarakan itu, aku tuh masih on the track loh mam gitu ya, tapi kenapa mama itu menuduh aku seolah-olah aku itu penjahat, seolah-olah aku itu melakukan hal yang menyeramkan gitu ya.
Padahal sebetulnya itu adalah letupan dari kekhawatiran kita sendiri gitu. Mungkin rasa frustasi terhadap diri kita sendiri gitu. Kita udah frustasi terhadap diri kita sendiri dan aduh anakku jangan menambah beban frustasiku dong. Kamu harus bisa lebih dari aku. Kamu harus mampu bangkit. Kamu harus begini, harus begitu. Kita menekan anak dengan harapan-harapan seperti itu tanpa disadari gitu ya. Sehingga banyak tercetus gitu kan, tercetus dalam bentuk itu tadi ya, kekhawatiran kamu tuh nanti kecanduan loh, nanti kamu begini loh, nanti kamu begitu loh gitu. Jadi memang ini butuh teknik khusus ya, itu kan kalau di parentingnya saya itu ada teknik connected parenting ya, itu memang nanti akan dipandu prosesnya secara bertahap, step by step gitu. Kalau yang sekarang bisa saya sampaikan itu tadi ya, apakah memang dia sudah benar-benar candu gitu ya, apakah ada gejala sakolnya kalau dia itu memang candu. Terus yang kedua, apakah ketika dia sedang transisi ya dari habis main HP, terus melakukan kegiatan yang lain itu kita bantu dampingi gitu ya, atau sekedar hanya ngomong atau ngomelin aja gitu. Hanya sekedar sebagai timekeeper, ayo ini udah jam segini, udah waktunya berhenti gitu. Nah, kalaupun kita jadi timekeeper itu pun nggak ada salahnya sebetulnya, tapi harus diimbangi dengan apa namanya? Dengan itu tadi kesempatan untuk bondingnya itu gitu ya. Supaya mereka itu bisa punya satu frekuensi lah, sefrekuensi dengan kita sefrekuensi dengan dia juga seperti itu, kita bisa memahami anak juga bisa memahami gitu ya, jangan sampai nanti maksud baik kita itu gitu, akhirnya nanti bagi si anak tuh jadi luka pengasuhan gitu, kan sekarang banyak seperti itu ya, orang tua mana sih yang ingin menyakiti anaknya gitu ya, jadi kalau udah benar-benar keterlaluan banget gitu. Tapi pada esensinya itu mereka tuh nggak mau menyakiti anaknya, punya harapan yang tinggi terhadap anaknya, cuman kadang-kadang ekspektasi itu gitu pada prakteknya disampaikan dengan cara-cara yang ya karena nggak paham bagaimana cara berinteraksi dengan anak gitu ya, sehingga jadinya yang terlihat di mata anak itu si orang tua yang selalu menekan, bisanya ngomel-ngomel aja, seperti nggak suka kita diperlakukan seperti anak angkat mungkin ya gitu, nggak ada kasih sayangnya dan sebagainya gitu. Nah kita kan menghindarkan jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi nanti harus ada alokasi waktunya setiap malam, kapanpun lah ya, tapi harus personal sifatnya gitu ya, mau malam kayak mau siang, mau 2 hari sekali, tapi harus ada secara rutin gitu ya. Kita ngobrol ke anak gitu kan, bagaimana caranya supaya si anak ini, bentar, supaya si anak ini bisa dalam satu frekuensi dengan kita itu tadi gitu ya. Jadi supaya stresnya juga tidak kemudian membuat anak jadi tegang terus-terusan gitu ya. Kita bantu rilis gitu ya ketika malam menjelang tidur misalnya bisa kita selimutin dia gitu. Kita hantarlah dulu tidurnya gitu dengan baca doa bersama-sama atau kita aja doain gitu. Ya Allah, lindungi anakku, selamatkan anakku, ya Allah, jaga dia, ya Allah. Dilisankan ya sampai terdengar pada telinga si anak. Itu sebetulnya sebagai sarana untuk menenangkan diri kita juga. Karena sebetulnya yang lebih sering lebih sering banyak khawatirnya kan di kita ya, karena merasa tanggung jawab itu ada di pundak kita. Sampai kadang-kadang kita lupa gitu loh bahwa ya takdir dia kan ada di dalam tangan Allah, kita hanya berusaha sebaiknya, nggak perlu ngotot, nggak perlu terlalu ngoyo juga gitu ya. Kalau sudah kitanya ngotot banget ingin membentuk anak seperti A, B, C, nah itu biasanya jadi banyak ini konflik gitu. Jadi sebaiknya tidak kita perlu ya membimbing anak-anak kan perlu dituntun juga gitu kan, terutama dalam hal-hal yang praktis seperti itu gitu ya, butuh pendampingan. Tapi jangan sampai kemudian kita jadi jadi keluar batas gitu ya, batas-batas yang memang kita mampu menangani dia dengan ya, itu selebihnya adalah ada pertolongan Allah juga gitu kan. Karena kalau terlalu ngotot ngoyo gitu, harus jam segini, harus begini, harus begitu, tidak boleh sama sekali ini, nggak boleh itu, kita jadi kayak timekeeper terus-terus
komunikasinya hanya sifatnya instruksi aja terus, udah jam segini makan, jam segini ini, jam segitu gitu. Aduh itu interaksi seperti apa yang kayak gitu kan. Padahal yang namanya pengasuhan kan beda dengan suasana kayak di sekolah atau di penjara mungkin. Kalau di penjara mungkin gitu, jam sekian makan, jam sekian olahraga, kan kita nggak seperti itu. Kita bukan sipir penjara ya ibu-ibu. Jadi afeksinya kita, kasih sayangnya, toleransinya itu yang harus lebih dikedepankan gitu kan. Jadi kalau anak kita udah mulai keasikan main HP, nah anak mami ini gimana nih jamnya, apakah kita harus berikan hukuman atau apa gitu ya. Jadi lebih santai aja gitu. Kalau si anak nggak bisa juga, nah kalau kita ingin atau sudah terlanjur keras dengan anak, diredakannya suasana tegang antara kita dengan anak itu ya, termasuk keresahan kita itu diredakannya dengan cara itu tadi, bonding ya, kasih waktu untuk kita berdua hanya dengan anak gitu. Paling bagus sih menjelang tidur ya, karena kalau kita misalnya bonding sambil jalan-jalan terus si anaknya karena ini ya masih sibuk dengan HP-nya, terus kita tuh yang, oh jangan HP terus dong, ini mama sudah sediain waktu buat kamu, tapi kamunya malah begitu. Nggak bisa diomong kayak gitu, jadi betul-betul harus dibuat suasana itu yang dia merasa nyaman dengan kehadiran kita. Itu aja dulu. Kalau dia belum merasa nyaman, akan sulit diajak kerjasamanya. Jadi kalau misalnya kita juga baru mau mulai nih, mengalokasikan waktu untuk anak, jangan banyak tuntutan dulu, bikin dia nyaman dulu dengan kita. Jangan, pokoknya kalau kita pergi, misalnya kamu nggak boleh bawa HP, kamu nggak boleh begini, jangan banyak tuntutan seperti itu dulu. Atau ketika menjelang tidur, pokoknya harus jangan begitu dulu. Pokoknya dia nyaman aja kita ada di dekat dia dulu. Itu dulu aja gitu ya. Terus kemudian kita baru mulai ya ngobrol heart to heart dengan dia gitu kan. Pijit-pijit kakinya gitu, itu saya selalu menekankan ya, namanya interaksi itu harus ada sentuhan fisiknya. Kita aja kan mau diajak menikah, tandanya kita sudah menikah, punya pasangan dekat gitu, itu kan harus ada sentuhan fisik. Coba kalau nggak ada sentuhan fisik gitu kan, cuman virtual doang, kan nggak mungkin terbangun rasa kasih sayangnya. Jadi ke anak itu mau usia dia berapapun, itu tetap gitu ya. Mungkin anak-anak kalau udah SMP, apalagi kalau laki-laki mungkin udah sulit dipeluk ya. Tapi dia masih mau kok kalau dipijit kakinya sebelum tidur, dibalur apa kayak minyak kukus-kukus kayak minyak kayu putih gitu ya, dipijit-pijit kakinya kayak reflektif gitu kan. Telapak kakinya pegel ya, kayak habis main bola, atau ini pundaknya ini pasti pegel nih tadi kelamaan duduk di laptop, duduk terus gitu kan, main gadget gitu. Atau kalau dia setelah daring itu bisa tuh cara transisinya ya, yang kita lakukan itu bisa dijadikan waktu untuk bonding juga. Kakak pasti pegel nih dari tadi lihat laptop terus, ini mama pijitin ya ininya ya supaya lemes, supaya kamu nggak supaya relax lagi, nggak tegang terus kena lihat HP misalnya ya, atau lihat laptop gitu ya. Ininya di bagian lehernya, itu kan bagian terapi juga sebetulnya. Pundaknya atau tangannya diginiin aja gitu kan, dipijit-pijit sedikit gitu. Ini sentuhan-sentuhan seperti ini tetap dibutuhkan gitu ya. Jadi agar kehadiran kita tuh bukan cuma dinilai dengan timekeeper gitu ya, yang harus mengikuti maunya ibu terus gitu, tapi juga dibarengi dengan kasih sayang itu. Harus terlihat contoh nyatanya. Karena walaupun yang namanya orang tua tidak mungkin nggak sayang sama anaknya, kita udah menyekolahkan dia, keluar biaya, masak gitu ya, melindungi dia, menemani dia, masa kita menganggap sudah memberikan banyak ke anak, tapi si anak itu dengan kemampuan akal yang terbatas itu belum tentu bisa melihat itu gitu. Yang dilihatnya kan si ibu yang marah-marah, si ibu yang ngomel, si ibu yang ini, si ibu yang itu gitu. Kenapa? Karena saat interaksi dia nggak melihat bagaimana kita mungkin waktu dia bayi kita ini ya banyak memeluk dia, mencium dia gitu. Terus sudah dewasa kan nggak kelihatan, dan itu banyak lupa kan. Kita aja kan coba ditanya waktu usia 2 tahun ingat nggak? Waktu usia 6 bulan kita ingat ya waktu nyusu dengan ibu kita gimana? Atau saat ibu kita pertama tersenyum sama kita tuh nggak ingat. Jadi harus terus diupdate tuh, ditunjukkan kasih sayang kita dalam bentuk yang konkret ya, sentuhannya itu, ucapannya, kita menemani dia sebelum tidur, mendoakannya, kalau perlu memijit-mijit gitu ya.
Mungkin kita berpikir lah masa dia kita yang mijitin. Coba aja lah kalau kita berlaku baik sama anak, mereka tuh akan ini kok, akan eh, akan meniru cara kita dalam mentreatment orang lain. Kita mentreatment anak begitu, nanti dia juga begitu. Dia misalnya kita cara membangunkannya dengan lembut gitu ya, sambil ngusap kepalanya, nah udah pagi bangun nak gitu kan. Nanti kalau kita suatu waktu misalnya ketiduran atau apa, dia juga akan seperti itu berlakunya gitu. Yang penting itu adalah itu tadi ya, terbangun relasi yang hangatnya. Bentuk kasih sayangnya tuh harus sampai ke mereka gitu. Harus bisa mereka rasakan, mereka lihat gitu ya, mereka dengar. Jadi bukan cuma omelan kita aja yang dengar, tapi kita juga ngomong, mama sayang sama kakak gitu, sayang banget. Gitu. Maaf ya kalau mama kadang-kadang saking gemesnya, jadi ngomongnya tuh kayak ngomel-ngomel gitu ya. Kayak kakak nanti bantu ingetin aja, makasih udah bantu ngingetin mama dengan bilang sabar gitu ya. Mama kayaknya harus berlatih relaksasi biar lebih tenang. Ngambil nafas. Nanti kakak ingetin ya kalau mama mulai marah-marah, mama tarik nafas yang dalam. Dulu hembuskan. Atau mama ayo mau aku peluk nggak gitu biar mamanya lebih tenang gitu. Bantu ya kak ya gitu. Seperti itu ya ibu ya, ini masalah yang jamak terjadi kok. You are not alone gitu. Kita semua menghadapi persoalan seperti itu gitu. Yang penting kita menyadari ada sesuatu yang tak beres dan mau memperbaikinya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara membuat anak percaya diri atau minder atau tidak takut dibully? Ini saya nggak tahu ya usianya berapa. Oh, usianya baru 4 tahunan. Iya, baru 4 tahun ya. Jadi dia pemalu, bertemu orang asing dan jarang bergaul, sudah terbiasa main dengan adiknya saja. Ya, itu tadi ya, kalau masih balita itu memang dia itu fokusnya tuh masih di sekitar rumahnya, orang tuanya, adiknya, saudaranya, mungkin masih dalam lingkungan rumah gitu ya. Gak apa-apa yang seperti itu gitu. Tapi dalam masa-masa ini, inilah sebetulnya kita menjadi guru terbaik buat mereka gitu. Jadi guru terbaiknya bagaimana? Sering-sering dilatih untuk berinteraksi agar terbangun sambil ini ya, membangun kontak matanya, ngobrol, bermain bersama, bercerita gitu ya. Jadi kita penuhi dulu tangki afeksinya, kasih sayangnya, emosi yang membuat dia merasa nyamannya dulu gitu. Ini memang masanya seperti itu gitu, masa balita. Jadi justru kalau saya heran kalau misalnya ada anak balita tuh yang kayaknya tuh begitu lepas dari ibunya malah kayak yang happy banget gitu ya. Atau ibunya ngantar ke sekolah, dia malah nyuruh ibunya pulang, nggak mau ini, mama sana pergi aja. Itu berarti tandanya nggak baik dong hubungannya dengan orang tuanya, dengan ibunya. Karena dia nggak nyaman ada ibunya di sekitar dia. Dia malah ingin lepas dari orang tuanya. Jadi bersyukur kalau misalnya anak balita itu masih dekat-dekat dengan ibunya, dengan orang tuanya. Memang fasenya seperti itu, gitu kan. Jadi dinikmati saja sambil kita itu tadi ya, melatih keterampilan komunikasinya, sering bercerita, ngobrol, kontak mata gitu ya, alokasikan waktu. Sebelum tidur juga bikin rutinitas tertentu ya untuk menghantar tidurnya. Itu sudah bisa dikondisikan dari sekarang. Nah, terus kemudian ini sebetulnya pertanyaannya sudah selesai, sudah habis. Cuma kemarin sempat ada yang bertanya bagaimana kalau si anak ini sudah sudah kita lakukan pendekatan lah. Terus perilakunya memang bisa berubah pada saat itu, tapi nggak bertahan lama gitu. Nah maksudnya itu bagaimana caranya agar memaintain nih, agar perilaku ini menetap gitu kan. Dan kita nggak perlu sibuk lagi, mengingatkan dia lagi gitu kan. Ya namanya memang membangun kebiasaan itu harus seperti itu, apalagi anak-anak itu ya. Kan dia tuh syaratnya disebutnya neuroplastisitas, masih sangat plastis. Dia tergantung kondisinya di mana dia diasuh seperti apa gitu. Anak-anak yang sudah terbangun kebiasaannya pun kita kan sering lihat ya, anak yang sudah dulunya tuh sholatnya rajin, setiap mau Jumatan dia duluan gitu ya, nyiapin semua sarung apa segala macam.
Udah gedean dikit, aduh harus diingetin, nah ini udah jam segini, mau sholat Jumat enggak? Ayo cepet ini, cepet itu, gitu. Padahal dulu dia semangat sekali, gitu ya. Ya karena memang harus dibangun terus, gitu ya, di reminder, diingatkan, conditioningnya tuh harus terus-terusan, gitu kan. Ya, karena memang belajar itu ya sepanjang hayat ya. Kita pun gitu kan, belajar untuk sabar aja dari mulai lahir mungkin sampai kita menjelang ajal tuh mungkin masih belajar tentang konsep sabar tuh harus gimana sih, harus bagaimana sih gitu kan, akan mencari terus ya. Sama anak-anak juga seperti itu gitu. Jadi memang tapi jangan membuat kita putus asa ya karena waktu itu udah dibilangin, udah pendekatan, udah di apa namanya diajak ngobrol, kita sudah pendekatan dari hati ke hati gitu ya. Anaknya iya mama terus bisa diajak kerja sama, tapi cuma sehari 2 hari. Selanjutnya nggak bisa ya memang harus memang begitu gitu polanya. Kita kan bukan ibu peri yang dengan tongkat ajaibnya si anak bisa langsung berubah gitu. Kita lihat diri kita aja. Kita yang pemarah misalnya bisa nggak dengan dinasehatin ustadz gitu ya. Atau kita baru pulang dari pengajian nih dinasehatin. Jangan pemarah ibu, harus ini, harus itu. Nah kita karena masih baru pulang pengajian gitu atau sekarang nih baru dengar nasihat parenting, nanti semangat nih sama si anak gitu kan, nggak marah, lebih banyak senyumnya, lebih banyak mengucapkan kata cinta gitu kan. Tapi sehari 2 hari setelah itu, aduh nih anak kok di kayak gini, dianya nggak berubah sih, aku aja jadinya repot, aku aja yang begini yang begitu gitu kan. Mulai keluar lagi keluhannya, marah-marahnya. Akhirnya kita ngaji lagi, di reminder lagi gitu ya, konsul lagi mungkin ke psikolog gitu ya tentang bagaimana cara mengasuh anak. Kan akan terus seperti itu gitu. Kita jadi jangan itu overthinking juga Bu. Kalau kita berpikir bahwa setelah aku melakukan ini si anak akan segera berubah ya, itu kan bukan sinetron hidayah ya. Yang begitu ada kejadian apa terus langsung dia berubah tobat selama-lamanya gitu. Itu butuh proses gitu. Itulah pentingnya orang tua di situ, pengasuhan di situ. Kalau si anaknya sudah baik kan mana ada jihad kita sebagai orang tua gitu ya. Jadi kita nggak dapat pahala lagi nih karena nggak ada usahanya gitu, nggak ada ikhtiarnya. Justru kan ketika si anak yang bermasalah kita jadi banyak berdoa, ikhtiar kan Allah nilai itu ikhtiarnya, effortnya kita, jihadnya kita tuh justru di situ gitu. Kalau semua sudah baik-baik aja, apalagi gitu kan mau ngapain lagi gitu, nggak ada dong ininya pahalanya ya. Jadi ini juga sebagai penutup bagi kita semua gitu ya. Teknik parenting kita itu bagian dari ikhtiar kita untuk belajar memperbaiki diri juga gitu ya, memperbaiki pengasuhan kita. Tapi di sisi lain juga jangan lupa gitu bahwa yang memegang segala urusan itu Allah, kita jangan terlalu overthinking tentang hasil karena nanti jadi khawatir gitu, anak lain sudah bisa begini, anakku belum, aku takut nanti anakku begitu atau begini gitu. Dan permasalahan-permasalahan yang tadi diungkapkan oleh ibu-ibu semua itu ada permasalahan kita semua terjadi di rumah tangga manapun gitu ya, cuma intensitasnya saja yang berbeda. Intensitasnya itu artinya ininya ya muatannya aja yang berbeda gitu ya. Ada yang mungkin bobotnya itu 10%, 50%, 70%, ada yang 100% gitu kan. Nah itu kan tergantung bagaimana penyikapan kita dalam meminimalisir perilaku-perilaku yang tidak kita harapkan, dalam meminimalisir intensitas yang negatif gitu. Jadi itu semua permasalahan yang sama gitu ya. Kita jangan terlalu berpikiran yang yang membuat kita tuh jadi banyak khawatirnya dan jadinya terlalu ngotot dan ngoyo gitu ya sampai anak kita sendiri yang menasehati mama sabar gitu ya. Ini dan jangan pernah putus untuk bermohon sama Allah Ta'ala agar diberikan inspirasi dalam mengawal anak-anak kita tumbuh ya sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu mungkin ini penutup dari saya. Mohon maaf atas salah kata. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.